memang mengatakan adillah semenjak di pikiran. Adillah semenjak di pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanggungin telok senyaman terus kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Sekarang karena kita sudah memasuki bulan Ramadan dan ini sudah episode ke-9 dan tentunya berarti agak menengah di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan sebagaimana yang telah kita breakdown di episode sebelum-sebelumnya itu adalah berkaitan dengan menahan syahwat. Bagaimana caranya kita menahan hawa nafsu? Itu kan sebuah pertanyaan yang besar. Bahkan tadi ada sahabat Ramadan yang nanya itu ya. Siapa tadi yang nanya itu? Bagaimana tadi caranya kita menahan hawa nafsu? Cara langkahnya itu bagaimana? Tutorialnya bagaimana? Gak bisa kita nyari di Wikipedia ya enggak. Itu bukan anunya, bukan jalurnya. Hal yang paling harus kita ketahui, syahwat itu kan memang banyak di semua bagian badan kita itu ada syahwatnya. Di kaki kita ada syahwatnya, di tangan kita ada syahwatnya, di mata kita ada syahwatnya, di telinga kita semuanya ada syahwatnya. Makanya saat pembagian puasa yang kemarin itu puasa yang standar kita menahan dua syahwatnya perut dan syahwatnya farji. Tapi untuk puasa yang level menengah itu adalah kita menahan 6 syahwat, semuanya kita tahan. Lah bagaimana cara kita menahan ke semuanya? Ke 6-6-nya bagaimana? Sama halnya kalau kita ingin ingin ada pasukan musuh misalnya. Ada pasukan atau ada misalnya hewan berbahaya. Banyak hewan bahaya. Daripada kita bunuh satu-satu, lebih baik sarangnya kita bunuh semua. Itu berarti semuanya langsung kita bunuh semua. Lah kita harus tahu sarangnya itu ada di mana. Bukan di Rembang, bukan. Tahu sarangnya ada di Rembang. Bukan itu yang dimaksud. Muaranya harus kita ketahui di mana muaranya itu. Muaranya itu di mana? Maka sebagaimana di hadis arba'in yang biasa kita hafalkan, bahwasanya di jasad kita, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada sebuah mudghah, ada daging sekepal, yang segumpal daging tersebut, idza saluha jasadu kulluh, wa idza fasada jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu. Kalau segumpal daging tadi itu saluhat baik, maka semua jasad ini kullu itu baik. Kalau fasadat maka semuanya akan rusak. Apa itu? Ala wahya al-qalbu, hati. Jadi kita cukup dengan memperbaiki hati, maka dari hati tersebut, dari pancaran hati tersebut, kita semua anggota badan itu akan baik. Kalau hatinya sudah jelek, maka semua anggota badan itu sudah jelek. Sama halnya, hati itu kayak mesin. Tahu mesin? Kalau sepeda motor gak ada mesinnya, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Atau meskipun ada rodanya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu adalah pendorongnya, itu adalah hati. Istilahnya apa ya? Makle tak mendorong mobil saya ada eban. Nah, itu sulit. Lah kalau sudah hatinya sudah baik, maka semuanya itu akan baik. Hati itu ibarat kayak lampu. Tahu lampu? Ini lampu itu. Yang bersinar itu kan bukan di sini kan yang bersinar itu. Yang bersinar di sana. Tapi saat di sana sudah dinyalakan, lampunya sudah dinyalakan, efeknya bukan hanya di sana saja, tapi semuanya ini bersinar. Coba di sana saja mati. Semuanya akan gelap. Nah, itu adalah nur. Makanya kalau dari hati kita sudah
punya pancaran kebaikan, maka semuanya itu akan baik. Sama kayak gini, kita itu kalau bermaksiat itu pasti awalnya dari sini. Karena kita pengen. Betul nggak? Betul. Kan sudah pengalaman maksiat semua ini. Pengalaman. Nah, itu semuanya pasti muaranya, pangkalnya itu ada di hati. Karena dia sedari awal sudah berpikir yang maksiat, maka dia melakukan kemaksiatan. Makanya sama seperti kata pujangga di Indonesia, kalau boleh saya sebut namanya Pramudia Anantatur. Nah, tahu ya? Ada itu. Tahu Bumi Manusia, itu yang nulis Bumi Manusia. Itu memang mengatakan adillah semenjak di pikiran. Adillah semenjak di pikiran. Kenapa kok dia mengatakan kayak gitu? Karena kalau di pikirannya dia sudah adil, dia maka nanti efeknya dia saat mengaplikasikannya pasti adil. Misalnya ada orang yang korupsi, itu ya karena berawal dia berpikir kayaknya ingin korupsi, maling. Kenapa dia bisa sampai nyolong? Karena dia sudah berpikirnya mau nyolong. Kalau sedari awalnya dia di pikirannya itu sudah gak pikir yang negatif, pikirannya yang positif semua. Saya ingin yang baik-baik, saya ingin kalau berbisnis itu yang halal, saya ingin melakukan ketaatan, saya sudah mengunci kemaksiatan, saya tidak ingin pergi ke maksiatan. Maka kita itu pasti akan berpancar. Seenggaknya atau meskipun kita memang ada setan yang sangat menggoda kita, seenggaknya kita memiliki rem. Istilahnya biar kita tidak nabrak. Mobil kalau nggak ada remnya berbahaya. Bahkan itu kasus kecelakaan kebanyakan kena rem blong. Itu penting adanya rem itu. Apa yang mengerem? Yang mengegas dan yang mengerem itu adalah hati. Kalau di hati kita, kalau di syarah Khairidiyah Bahiyah, memang niat itu di hati, makrifat nanti di hati. Tapi pancarannya nanti di otak. Makanya sebenarnya apa sih yang mendorong kita ya sama hati sama otak ini saling bersinergi. Bersinergi. Lah kalau hati kita mendorong kepada yang baik, maka kita itu pasti mengerjakan yang baik. Jadi gak usah kita berpikir, kaki kita bagaimana sekiranya ditahan, tangan kita ditahan, gak perlu semuanya. Hati kita tinggal diperbaiki, maka semuanya itu akan baik. Nah, kayak starter lah. Kalau kita mobilan gak perlu dihidupin semua. Cukup nyetater ya di kontaknya saja, di starter. Hidup semua. Kayak misalnya kalau kita sakit, yang disuntik ya bukan seluruh anggota badan. Misalnya di lengannya saja yang disuntik ya itu cukup. Nanti efeknya ke seluruh badan. Sama kayak kita disuruh berobat oleh dokter. Ya kita tetap berobatnya lewat mulut. Minum pil dan lain sebagainya, minum jamu dan lain sebagainya. Tapi efeknya ke seluruh anggota badan. Itu kayak hati. Jadi kalau kita memperbaiki hati, nanti efeknya kepada semua anggota badan. Kenapa hal ini penting disampaikan di bulan Ramadan? Ini sahabat Ramadan sekalian harus tahu. Kenapa? Karena sebagaimana sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, idza jaa Ramadan, ketika Ramadan itu datang, maka futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu semuanya dibuka. Bahkan waguliqat abwabun nar. Neraka itu pintunya ditutup. Dan yang penting juga wasufidat asyayatin. Setan itu semuanya akan dirantai, dibelenggu, dipenjara semuanya. Mumpung setan masih di penjara. Jadi kalau kita istilahnya setan di penjara dan kita berpuasa, dan kalau berpuasa itu sebagaimana episode sebelum-sebelumnya, setan itu menggoda kita lewat majrad dam, lewat jalur darah. Cara menyumbatnya bagaimana? Dengan cara kita melaparkan diri kita, dan darah itu tidak akan deras mengalir. Begitupun juga setan tidak akan deras masuk. Seenggaknya kalau masuk ya dikit-dikit. Ya ada penangkalnya, ada penampeknya, penampek bahasa Indonesianya. Ya penangkal itu dah. Ada pawangnya di sana. Pawangnya itu adalah puasa. Lah, dengan adanya hal tersebut, maka diri kita itu sebenarnya sudah steril dari gangguan. Lah, itu menjadikan momentum bagi diri kita untuk
terbiasa melakukan hal yang positif. Mumpung setan masih di penjara, mumpung kita berpuasa, mumpung setan sulit masuk ke dalam diri kita. Mumpung pintu surga itu dibuka, mumpung pintu neraka itu ditutup. Bahkan istilahnya orang yang berpuasa itu diibaratkan seperti tirai. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa itu tirai. Kata ulama, apa yang dimaksud tirai itu? Tirai yang menutupkan api neraka. Kecuali kalau kita membuka tirai itu sendiri. Dengan cara tidak puasa misalnya, itu namanya membuka tirai. Atau kita misalnya marah-marah ketika puasa, itu membuka tirai. Begitupun juga orang lain. Jangan sampai mengejek kepada orang yang berpuasa. Karena itu namanya membuka tirainya neraka. Makanya kalau sampai ada orang kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang mencelamu ketika bulan puasa, katakanlah ini soimun, itu juga sebagai pengingat kepada orang tersebut. Karena kalau saya sedang berpuasa saya ini adalah tirainya neraka. Saya hanya kasihan ke engkau kalau misalnya kamu sampai membuka tirai ini, kamu bisa masuk neraka. Makanya dengan momentum keistimewaannya bulan Ramadan, setan dikurung. Bahkan nanti ada dalam sebuah riwayat diterangkan bahwasanya ketika bulan Ramadan itu memang sudah ada seruan-seruan. Ayo bagi yang mau melakukan kebaikan, ayo semuanya semangat sekarang. Bagi yang ingin melakukan kejelekan, wis tahan semuanya. Tahan, karena puasa itu imsak, menahan diri. Lah, mumpung masih kayak gitu, kita biasakan mengerjakan perkara baik, perkara ibadah, ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Lah, siapa tahu dengan kita istiqomah dalam sebulan penuh ini ketaatan, maka atau meskipun kita sudah keluar dari bulan Ramadan, keistimewaan itu akan tetap. Orang kata-kata yang biasanya yang dipakai sama orang Madura, likul litomanin nyamanun. Orang yang ketamanan itu nyaman. Orang yang kalau sudah kecanduan itu enak. Saya yang nggak ngerokok tentu dengar bau rokok itu kesulitan kan, maksudnya terganggu. Tapi kalau yang terbiasa ngerokok malah enak. Dekulitomanin nyamanun. Belajarlah dari rokok itu, jangan hanya ngerokok saja, tapi belajar dari falsafahnya rokok. Jadi kalau kita dengan berbiasa kebaikan, maka kita akan akan merasakan kelezatan dari kebaikan tersebut. Tapi kalau kita misalnya sebaliknya, kalau kita kebiasaan melakukan hal yang buruk, maka kita akan merasa enak dengan hal buruk tersebut. Naudzubillah min dzalik. Dan mumpung ini masih bulan Ramadan, mumpung masih ada istilahnya keistimewaan Ramadan ini masih ada saat ini. Setan dibelenggu, kita berpuasa dan lain sebagainya. Maka itu maksimalkan bagaimana sekiranya mumpung halangan masih belum terlalu panjang, kita maksimalkan untuk latihan biar nanti menjadi ketomanan, biar menjadi kita kecanduan ibadah. Enak kalau sudah kecanduan ibadah itu. Makanya sebagaimana yang di episode yang pertama bahkan mungkin kita cara mengantisipasi hal negatif ya kita dengan mengalihkan hal negatif tersebut kepada hal yang positif. Di saat inilah Ramadan ini adalah waktunya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nggak usah .com enggak. Intinya kapan lagi kalau bukan sekarang, karena ini bulan Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan saja sudah gak mampu, ya apalagi bulan-bulan yang lain. Kalau bulan Ramadan saja gak mampu, apalagi bulan-bulan yang lain. Maka istilahnya ya sama kalau kita mau belajar mobil misalnya. Saya karena baru belajar mobil, jadi ingatnya ke sana terus. Belajar mobil. Lah, itu lebih kita kalau waktu belajar di medan yang mudah dulu atau langsung yang sulit? Yang mudah dulu. Biasanya di lapangan kosong kan kayak gitu. Saat terbiasa baru ke medan yang lebih sulit. Nah, sekarang di bulan puasa itu medannya sangat gampang. Menemukan orang taat itu banyak nggak? Banyak. Jangankan di dunia nyata, di televisi yang biasanya maksiat semua, itu semuanya pakai kopiah, pakai kerudung sekarang gitu. Yang biasanya iklannya itu nggak ketemu mananya, kalau bulan Ramadan iklannya paling nggak marjan. Kayak gitu dah. Memang nggak jauh-jauh dari itu. Memang istilahnya di bulan puasa itu godaan tuh dikit. Puasa itu setan tuh dikurung semua ketika bulan puasa. Maka maksimalkan ini sebagai sebuah latihan, training istilahnya. Training.
Maka dengan semoga dengan kita para sahabat Ramadan sekalian, saat kita istilahnya memaksimalkan bulan Ramadan, semoga ke depan-depannya meskipun kita sudah keluar dari bulan Ramadan, kita tetap melaksanakan ketaatan. Amin Allahumma amin. Oh ya, yang sebagaimana yang biasa, kalau dari sahabat Ramadan sekalian ada kritikan, masukan dan tambahan, monggo banget tulis di kolom komentar, dan ide kalian semua itu sangat berharga bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.